Selamat malam Pak Oka dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10, ada Mas Agus Sugiono, saya sendiri Milastri Musakar, dan juga Mbak Tika Aldia. Kami akan membahas studi kasus mengenai perusahaan Worker Compensation Fund atau WCF, sebuah perusahaan dana asuransi untuk pekerja. Nah, judulnya adalah Starting from Scratch, itu memulai dari awal. Jadi kita akan melihat bagaimana evolusi Enterprise Risk Management yang dilakukan oleh WCF ini. Selanjutnya, nah ini adalah konten yang akan kami presentasikan. Terdiri dari eksekutif summary-nya, lalu kemudian highlight dari perusahaan ini, lalu masalah-masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan, tipe-tipe risiko yang dihadapi perusahaan, lalu kemudian juga kita akan memperlihatkan bagaimana risk profile dan key risk dari perusahaan, lalu kemudian kesimpulan dan juga rekomendasi, dan terakhir adalah menjawab pertanyaan yang ada dalam studi kasus. Next. Nah, ini dia teman-teman summary dari keseluruhan studi kasus kita. Nah, WCF ini ya adalah perusahaan asuransi milik bersama atau publik. Nah, tentu saja sebagai sebuah perusahaan yang dimiliki bersama, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana sebetulnya membangun budaya dan alat untuk membangun sadar risiko pada tim internal. Gitu. Nah, berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan antara lain misalkan risiko finansial, persaingan yang ketat, lalu kemudian legal, fraud, dan juga risiko reputasi. Nah, meski begitu, WCF kemudian berevolusi, melakukan berbagai upaya, inisiatif-inisiatif gitu ya, untuk penguatan tim manajemen dan pengelolaan risiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Management Risiko atau RM. Nah, berikut adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Yang pertama adalah perusahaan membangun dan memperkuat tim internal seperti merekrut presiden yang baru, CEO yang baru, dan membentuk IRC atau Internal Risk Committee dan kelompok eksekutif. Nah, menariknya kelompok eksekutif ini merupakan gabungan dari pemimpin baru yang telah menghabiskan karir mereka di sektor swasta, tapi juga mempertahankan para pemimpin yang sudah ada sebelumnya. Jadi terjadi penggabungan yang menarik sehingga terjadi inovasi di sana. Begitu. Lalu kemudian yang kedua, perusahaan juga melakukan kerjasama yang erat gitu ya. Jadi mereka membangun engagement dengan dewan redaksi, dengan melibatkan penilaian risiko, evaluasi pilihan, dan juga membuat bayangan skenario hasil potensi yang positif maupun yang negatif ke depan. Dan yang ketiga, perusahaan membuat dan mentraining tim. Jadi setelah membuat alatnya, kemudian ditrainingkan kepada para tim, pada para karyawan, sehingga mereka memahami dan tahu bagaimana cara menggunakan alat sadar risiko ini. Lalu kemudian yang keempat, mereka menetapkan fokus dan layanan pelanggan, meningkatkan akuntabilitas internal, efisiensi operasional, dan juga membuat praktik yang terbaik gitu. Nah, ini merupakan beberapa upaya inisiatif dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Next. Kita lihat ini adalah highlight dari perusahaan WCF ini. Sedikit aja overview-nya bahwa asuransi Worker Compensation Fund ini pertama kali itu sebetulnya diperkenalkan sekitar abad 19 ke 20 gitu ya. Ini hadir sebagai respon terhadap tingginya angka kecelakaan kerja gitu pada saat itu di Amerika, di Eropa begitu ya. Nah, di Amerika Serikat kemudian muncul sistem itu ya secara luas sekitar tahun 1911. Negara-negara bagian di Amerika itu membuat undang-undang kompensasi pekerja, tepatnya di Utah gitu ya. Nah, tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa ada proses birokrasi dan hukum yang panjang. Jadi ini memudahkan sebetulnya bagi pekerja. Nah, visi misi dari asuransi WCF yaitu menyediakan
solusi kompensasi pekerja dan asuransi bisnis terkemuka yang memprioritaskan keselamatan, layanan, dan kekuatan finansial untuk mendukung bisnis dan karyawan. Adapun produk atau layanannya adalah ada worker compensation insurance, lalu kemudian ada program safety dan kesehatan, ada juga claim management dan juga risk management. Sebagai sebuah perusahaan yang sedang bertransformasi gitu ya, dan juga ada milik publik di sana, tentu ada masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Di antaranya seperti ini. Yang pertama itu perusahaan butuh adanya menghidupkan dan juga mengembangkan kultur risiko. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita, yaitu tentang risiko ya. Jadi perusahaan ini sedang mengembangkan bagaimana supaya terbangun budaya risiko di perusahaan ini. Gitu. Jadi supaya karyawan tuh punya sensitivitas terhadap risiko. Lalu kemudian yang kedua ada harapan dari regulator ya dan juga lembaga pemerintah. Jadi ini ada terkait dengan undang-undang, regulasi gitu. Perusahaan itu harus mampu memastikan bahwa program manajemen risiko perusahaan sejalan dengan harapan yang diberikan oleh regulator dan lembaga pemerintah. Lalu yang ketiga adalah perusahaan juga menghadapi kesulitan dalam mengembangkan alat risiko. Itu di awal gitu ya. Jadi mereka masih mencari cara alatnya seperti apa nih untuk mengevaluasi sadar risiko ini. Lalu kemudian mereka mengembangkanlah upaya gitu ya, upaya mengembangkan alat-alat tersebut. Makanya mereka membuat QRIS, ya ada beberapa alat yang dikembangkan oleh WCF ini. Mereka juga melakukan survei karyawan ya untuk menemukan cara terbaik bagaimana cara mengevaluasi risiko ini. Yang keempat adalah perusahaan juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan kekuatan reservasi klaim yang memadai, terutama dalam hal klaim pekerja. Gitu. Lalu yang terakhir adalah perusahaan juga diperhadapkan pada tantangan dalam memutuskan apakah sistem dan prosedur yang sudah ada ini sudah memadai atau tidak. Gitu. Makanya perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap efektivitas saat ini dan potensi manfaat dari langkah-langkah tambahan yang akan dilakukan. Nah, itu kira-kira masalah besar yang dihadapi oleh perusahaan. Next. Nah, kami juga mencoba untuk memetakan tipe-tipe risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini dia beberapa risiko yang dihadapi. Yang pertama adalah financial risk atau risiko finansial gitu ya. Di sini ada banyak, misalkan ada kemungkinan kegagalan dalam reserving claim atau kesalahan penetapan harga. Dan ini dampaknya bisa menyebabkan kebangkrutan. Atau misalkan ada risiko terkait dengan siklus pasar gitu ya. Lalu kemudian risiko kesalahan dalam menetapkan harga asuransi. Ada juga risiko perubahan suku bunga dan risiko kegagalan kredit. Jadi dalam financial risk itu ada beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua adalah risiko operasional. Nah, ini terkait misalkan bagaimana pelanggaran keamanan data ya. Lalu kemudian risiko kegagalan sistem, lalu kesalahan human error gitu ya, kesalahan manusia dalam proses operasional, lalu juga risiko kehilangan vendor. Nah, ini juga mungkin terjadi dalam perusahaan yang seperti WCF ini. Yang ketiga adalah ada risiko reputasi gitu ya. Misalnya di sini terkait dengan image perusahaan gitu ya. Misalnya ada kejadian yang merusak citra perusahaan di mata publik. Ada juga risiko tindakan melanggar hukum yang mungkin tidak etis gitu dilakukan oleh karyawan. Nah, ini bisa mempengaruhi citra atau reputasi perusahaan WCF di mata publik. Yang keempat ada compliance risk. Ini terkait dengan tindakan regulasi yang merugikan baik dari pemerintah maupun dari negara bagian gitu. Itu juga dihadapi oleh WCF. Dan selanjutnya adalah ini resiko katastrofik ya. Ini kira-kira resiko bencana alam gitu. Misalnya ada gempa bumi yang kita nggak tahu kapan terjadi ya. Terjadi tiba-tiba itu kerugian besar. Lalu kemudian juga apa ya, misalnya ada transportasi yang
tiba-tiba kecelakaan gitu ya, kecelakaan pesawat atau mungkin bus gitu ya. Nah, itu semua kan hal-hal yang di luar dari yang kita perkirakan gitu ya, terjadi tiba-tiba. Nah, itu juga bagian dari risiko yang dihadapi oleh WCF. Lalu yang terakhir ada juga risiko-risiko yang lain yang tidak termasuk dari risiko yang disebutkan di atas. Misalnya ada inflasi yang mempengaruhi biaya klaim. Lalu kemudian risiko tindakan terorisme ini juga terjadi termasuk di Indonesia ya. Kita juga banyak menemui kasus tiba-tiba ada kasus terorisme. Nah, itu mempengaruhi juga nih kepada apa namanya proses perusahaan gitu. Lalu kemudian risiko tindakan jahat terhadap perusahaan. Nah, ini juga mungkin terjadi dan juga risiko kemajuan medis dengan biaya tinggi yang dapat mempengaruhi klaim asuransi. Nah, ini merupakan risiko-risiko yang terjadi di perusahaan WCF. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Mbak Milastri. Jadi selanjutnya kita akan menjabarkan risk profile dan key risk indikator yang ada di perusahaan asuransi WCF. Yang pertama, kita masuk ke dalam tipe risk strategik, ya, yaitu model bisnis monoline dan monostate, terjadi peningkatan persaingan. Nah, monoline atau bisa dibilang adalah strategi operasional di mana hanya menawarkan satu jenis produk asuransi. Sedangkan monostate yaitu perusahaan asuransi ini hanya beroperasi di satu negara bagian atau wilayah geografis tertentu. Jadi hal ini disebabkan karena cakupan pasar terbatas, kemudian peningkatan persaingan, dan menyebabkan kalau risiko yang terjadi dapat menyebabkan penurunan pendapatan sehingga kehilangan pangsa pasar. Nah, key risk indikatornya yaitu market share. Bisa dibilang kalau misalnya pengurangan market share 0 sampai 5%, ya threshold-nya itu masih dikatakan normal, tapi jika di atas 10% kehilangan market share-nya, maka sudah cukup kritikal. Inilah threshold-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke tipe risiko finansial, yaitu misklasifikasi yang meluas mengakibatkan tarif yang tidak memadai. Nah, misklasifikasi ini yang meluas ya itu karena adanya kesalahan klasifikasi dan isu di dalam data. Hal ini menyebabkan pendapatan yang salah serta kerugian finansial. Maka key risk indikatornya yaitu jumlah kesalahan klasifikasi yang besar atau major. Boleh dikatakan normal itu adalah 0 sampai 2 error dan menjadi kritikal ketika sudah terjadi 3 error. Ya. Kemudian kita selanjutnya adalah ke risiko yang ketiga yaitu high cost medical advance. Risiko ini terkait dengan perkembangan teknologi medis dan perawatan yang baru yang sangat mahal, menyebabkan biaya klaim meningkat dan kerugian finansial. Ya. Key risk indikatornya yaitu biaya klaim medis per tahun. Jika kenaikannya 0 sampai 10% dikatakan normal, ya, kemudian lebih dari 20% itu menjadi kritikal. Kemudian yang keempat, kita masuk ke dalam tipe risiko operasional, yaitu peristiwa bencana terkait transportasi. Nah, ini melibatkan kecelakaan transportasi, ya, seperti kecelakaan pesawat, bus, yang mengakibatkan klaim besar. Nah, ini bisa menyebabkan klaim besar dan kerugian finansial. Maka key risk indikatornya yaitu jumlah insiden terkait transportasi, ya, lebih dari satu insiden bisa dikatakan kritikal. Seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke risk indikator yang selanjutnya, yang kelima, risiko anak perusahaan. Nah, risiko ini berhubungan dengan kinerja finansial dan operasional anak perusahaan. Dalam hal ini yaitu EWCIC dan Pinnacle. Ya, bisa berakibat kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Maka risk indikatornya itu kinerja keuangan dan operasional anak perusahaan. Nah, jika 0 sampai 10% penurunan masih dikatakan normal, tapi jika lebih dari 15% bisa kita kategorikan menjadi kritikal. Selanjutnya yaitu exposure risiko karyawan eksternal. Nah, risiko ini terjadi pada saat karyawan melakukan tugas di luar kota, seperti lagi travel, dinas, pertemuan eksternal, kemudian bekerja dari rumah. Nah, impact-nya adalah cedera atau keselamatan karyawan. Nah, key risk indikatornya itu jumlah insiden kerja eksternal. Kalau misalnya ada lebih dari 4 insiden, bisa dikatakan kritikal. Seperti itu.
tapi 0-2% masih dalam keadaan normal. Selanjutnya, tipe risk indikator yang operasional selanjutnya itu kehilangan critical vendor. Nah, risiko ini terjadi jika perusahaan kehilangan satu vendor yang penting, misalnya karena kebangkrutan atau putusan kontrak. Nah, ini akibatnya bisa menjadi gangguan operasional atau biaya tambahan. Bisa menjadi kritikal ketika kita loss 2 vendor. Kemudian selanjutnya kehilangan key employee. Nah, kaitannya pengunduran diri, pensiun, kehilangan karyawan memiliki role penting ya dalam perusahaan. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan operasional dan penurunan produktivitas. Sehingga biaya menjadi tinggi dan mungkin memerlukan biaya untuk rekrutmen lagi, untuk mencari penggantinya. Nah, key risk indikatornya itu tingkat turnover dari key employee. Lebih dari 10% turnover menjadi kritikal. Oke, kita selanjutnya ke risiko nomor 10, yaitu exposure risiko karyawan internal. Tadi eksternal, sekarang internal. Nah, ini terkait di dalam lingkungan kerja. Nah, jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, menyebabkan cedera pada karyawan, menyebabkan klaim kompensasi tinggi, ya, kemudian finansial secara kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Nah, key risk indikatornya itu jumlah insiden kerja internal. 0-2 insiden itu normal, lebih dari 4 insiden jadi kritikal. Ya. Selanjutnya, risk nomor 10 masih di tipe operasional, tipe risk operasional, yaitu persetujuan pembayaran perawatan yang mengakibatkan kematian. Nah, risiko ini terjadi jika perusahaan menyetujui atau membayar perawatan medis yang akhirnya menyebabkan kematian pasien. Nah, ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, ya, menjadi kerugian finansial dan besar dan kerusakan reputasi bagi perusahaan. Jumlah kasus perawatan key risk indikatornya itu jumlah kasus perawatan kontroversial, lebih dari 2 cases atau 2 kasus menjadi kritikal. Slide selanjutnya. Nah, risiko nomor 11 masih dari tipe risk operasional, yaitu kesalahan atau kegagalan pemrosesan bank. Nah, risiko ini terjadi ketika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam transaksi di bank. Bisa karena kesalahan transfer, gangguan sistem, dan lain-lain. Ini mengakibatkan gangguan operasional dan kerugian finansial. Nah, key risk indikatornya jumlah kesalahan pemrosesan bank. 0-1 errors masih dalam normal, tapi lebih dari 2 error itu kritikal. Selanjutnya nomor 12, risiko resource yang tidak memadai atau tidak cukup. Risiko ini terkait dengan kurangnya resource yang diperlukan. Ya. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas layanan atau menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Ya. Key risk indikatornya tingkat kecukupan resource. Jika ada 0-10% ada gap, itu masih dalam normal resource-nya, tapi kalau lebih dari 2% gap resource-nya itu tidak memadai, maka itu jadi kritikal. Selanjutnya, nomor 13, risiko mengenai media sosial dan PR negatif. Ya, risiko ini mencakup insiden yang menyebabkan reaksi negatif di media sosial atau publik, ya, seperti keluhan pelanggan yang viral, kemudian liputan media yang merugikan. Nah, ini dapat mencoreng reputasi perusahaan sehingga menurunkan kepercayaan pelanggan dan mempengaruhi penjualan serta pendapatan. Nah, key risk indikatornya jumlah acara media atau PR yang negatif. 0-1 event itu normal, lebih dari 2 event itu menjadi kritikal. Selanjutnya risk nomor 14, kita masuk ke tipe compliance, tipe risk compliance, yaitu kehilangan data sensitif. Nah, risiko ini terkait jika data sensitif pelanggan atau karyawan seperti informasi kesehatan yang dilindungi, ya, HIPAA, mengalami kebocoran atau dicuri. Nah, kehilangan data tersebut dapat menyebabkan denda, regulasi, atau tuntutan hukum, serta kerusakan reputasi yang signifikan. Nah, kemudian key risk indikatornya jumlah pelanggaran data sensitif 0-1 insiden bisa dikatakan normal, tapi lebih dari 2 insiden itu menjadi kritikal. Selanjutnya masih dalam tipe compliance, yaitu inequity dalam administrative benefit. Ya, risiko ini terkait dengan ketidakkonsistenan
atau ketidakadilan dalam pemberian manfaat kepada karyawan, seperti tunjangan kesehatan atau pensiun tidak sama. Nah, ini menyebabkan ketidakpuasan karyawan atau moral menjadi rendah dan potensi tuntut hukum dari karyawan. Nah, case indikatornya jumlah keluhan atau denda 0 sampai 1 cases itu normal, lebih dari 2 kasus itu menjadi kritikal. Nah, kita pindah ke tipe katastrofik ya. Nomor 16 yaitu risiko bencana yang menyebabkan banyak klaim besar. Nah, risiko ini mencakup kejadian bencana besar seperti gempa bumi atau badai yang mengakibatkan banyak klaim asuransi dalam jumlah besar. Peristiwa seperti ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan menjadi beban di sumber daya perusahaan. Nah, kris indikatornya itu frekuensi dan jumlah klaim besar. Sampai 1 klaim itu masih normal, tapi lebih dari 2 klaim menjadi kritikal. Selanjutnya kita ke tipe legal, ya. Risikonya yaitu skema penipuan premi ya. Jadi risiko ini terjadi ketika terdapat aktivitas penipuan yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari premi asuransi, seperti klaim palsu, manipulasi data, atau informasi. Nah, penipuan semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Kris indikatornya jumlah kasus penipuan yang terdeteksi. Ya, 1 kasus normal, tapi lebih dari 2 kasus menjadi kritikal. Ya, masih di tipe legal, risikonya yaitu gugatan atau class action ya dari itikat buruk ya. Jadi risikonya terkait dengan tuntutan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok yang mengklaim bahwa perusahaan bertindak dengan itikat buruk seperti menolak klaim asuransi yang sah. Nah, ini menyebabkan kerugian finansial ketika hukum terjadi, kerusakan reputasi, dan biaya hukum yang tinggi. Case indikatornya jumlah tuntutan hukum per tahun. 1 kasus normal, lebih dari 2 kasus menjadi kritikal. Case terakhir di tipe legal yaitu perubahan peraturan dan hukum. Nah, risiko ini mencakup perubahan dalam undang-undang, peraturan, atau hukum yang mempengaruhi operasional perusahaan, seperti perubahan hukum asuransi, regulasi kesehatan. Nah, ini menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan kebijakan prosedurnya yang dapat menyebabkan peningkatan biaya tambahan atau mengganggu operasional. Nah, kris indikatornya itu perubahan hukum atau regulasi yang signifikan. 3 perubahan itu masih normal, lebih dari 5 perubahan menjadi kritikal. Demikian risk profile dan kris indikator untuk perusahaan asuransi WCF. Selanjutnya disampaikan oleh teman kita Tika. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya presentasi kami sampai pada kesimpulan, yaitu perusahaan asuransi WCF ini menghadapi tantangan yang besar dalam membangun budaya sadar dan untuk mengevaluasi resiko. Resiko-resiko yang dihadapi WCF ini antara lain resiko strategis, operasional, finansial, legal, fraud, compliance, dan resiko reputasi. WCF ini mengelola resiko dengan pendekatan ERM, Enterprise Risk Management, melalui penguatan tim internal dan inisiatif manajemen resiko sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memperkuat tim internal seperti merekrut CEO baru dan membentuk internal risk committee. Dari kelompok eksekutif ini akan mempertahankan para pemimpin dengan ingatan institusional yang kritis dan pengalaman dengan sistem kompensasi pekerja di UTAH. Yang kedua, kerjasama yang erat dengan Dewan Direksi dengan melibatkan penilaian risiko, evaluasi, dan membayangkan skenario hasil potensial baik positif maupun secara negatif. Yang ketiga, membuat dan mentraining tim untuk menggunakan sistem tools risk register dan key risk indicator untuk memonitor dan mengelola resiko secara efektif. Yang keempat, menetapkan fokus pada layanan pelanggan, akuntabilitas, efisiensi operasional, dan praktik terbaik. Dengan upaya yang secara holistik ini dilakukan WCF sehingga efektif menciptakan tinjauan resiko dengan berkelanjutan
terdiri dari Dewan Direksi, Manajemen Senior, dan pemimpin utama perusahaan. Kunci utamanya adalah pada keterbukaan, pelibatan kolaborasi pada semua pihak dan pimpinan. Selanjutnya, rekomendasi yaitu mesti sudah memiliki alat ukur resiko. WCF itu masih perlu memperkuat budaya yang sadar dan sensitif terhadap resiko dengan peningkatan partisipasi karyawan dalam survei IRM dan memastikan adanya psychological safety untuk mendapatkan ide-ide yang jujur, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, melakukan training, monitoring, serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman skill karyawan dalam manajemen resiko, etika, dan kepatuhan. Yang ketiga, membuat rencana IRM yang panjang. Manajemen krisis, bisnis komprehensif, dan melakukan simulasi secara berkala untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Yang keempat, mengundang pihak eksternal untuk melakukan review berkala terhadap pelaksanaan IRM di WCF ini, sehingga masukan yang ada bisa dijadikan pembelajaran dan peningkatan terhadap kinerja perusahaan WCF. Selanjutnya, dari case ini kita akan menjawab 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, keahlian atau pengalaman industri yang paling berharga bagi seorang CRO. Yang pertama adalah pengalaman manajemen resiko. Memahami mendalam tentang proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi resiko. Pengalaman dalam keuangan dan akuntansi. Pengetahuan tentang analisis keuangan dan pelaporan akuntansi untuk memahami dampak resiko terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengalaman dalam kepatuhan dan regulasi. Pengalaman ini memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan standar industri yang berlaku. Dalam teknologi informasi, wawasan tentang keamanan cyber, atau risiko teknologi informasi untuk melindungi aset digital perusahaan. Pengalaman dalam berkomunikasi dan kepemimpinan, yaitu terampil dalam berkomunikasi dan membangun engagement dengan pemangku kepentingan dan memimpin tim dalam lingkungan yang dinamis. Pertanyaan kedua, jika Dewan memiliki audit, investment, dan risk committee, bagaimana mereka harus bekerja sama dan membagi tugasnya dengan tepat? Di sini audit, investment, dan risk committee harus membagi tugasnya dengan tepat, yaitu audit komite bertugas untuk meninjau laporan keuangan dan audit internal serta eksternal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan akuntansi, menilai efektivitas pengendalian secara internal. Investment komite bertugas untuk mengelola portofolio investasi perusahaan, mengevaluasi dan menyetujui strategi investasi, memantau kinerja investasi dan risiko. Tugas dari risk committee yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko strategis perusahaan, operasional, dan keuangan. Mengembangkan dan memantau kerangka manajemen risiko, menyediakan rekomendasi untuk mitigasi risiko. Di pertanyaan nomor ketiga, yaitu apakah peran CRO sebaiknya sebagai pengarahan atau konseling? Bagaimana perbedaan di perusahaan kecil, menengah, atau besar? Peran CRO ini bervariasi, tergantung pada beberapa faktor termasuk ukuran dan kompleksitas perusahaannya. Peran CRO sebagai directing, mengambil keputusan dengan tepat, implementasi kebijakan yang konsisten, serta pengawasan langsung. CRO memiliki kendali langsung atas proses manajemen risiko. Peran CRO sebagai konseling, kolaborasi, dan edukasi. Dapat bekerja sama dengan departemen lain untuk
mengelola resiko secara lebih efektif, serta mendidik karyawan tentang pentingnya manajemen resiko. Pendekatan strategis yang fokus pada pengembangan strategi jangka panjang dan membimbing manajemen dalam pengambilan keputusan resiko. Peningkatan budaya resiko. Dengan peningkatan konseling, CRO dapat membangun budaya resiko yang lebih baik di seluruh organisasi yang mendukung komunikasi terbuka dan transparan terkait resiko. Pertimbangan ukuran perusahaan. Dalam perusahaan kecil, menengah, dan besar. Di perusahaan yang kecil, CRO itu sebaiknya mengarahkan akan kebutuhan keputusan yang cepat dan struktur organisasi yang sederhana. Pada perusahaan menengah, CRO dapat menggabungkan peran pengarahan konseling, tergantung pada situasi yang spesifik atau kebutuhan organisasinya. Pada perusahaan besar, CRO berperan sebagai konseling yang berfokus pada strategi jangka panjang dan membimbing tim manajemen dalam mengelola resiko. Dalam peran CRO ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Dalam perusahaan kecil, peran pengarahan memungkinkan lebih sesuai untuk memastikan manajemen resiko yang cepat dan tegas. Sedangkan dalam perusahaan besar, peran konseling lebih tepat untuk mengembangkan strategi dan membangun budaya resiko. Pertanyaan keempat, bagaimana hubungan kerja yang ideal antara CRO dan CFO? Hubungan yang ideal antara CRO dan CFO ini sangat penting untuk memastikan perusahaan memiliki pendekatan yang holistik terhadap manajemen risiko dan keuangan. Beberapa aspek dari hubungan ideal antara CRO dan CFO sebagai berikut, yaitu kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Kolaborasi dan komunikasi antara CRO dan CFO ini memastikan bahwa strategi manajemen risiko keuangan saling mendukung dan memahami tentang risiko keuangan dan non-keuangan yang dihadapi di perusahaan. Penyelarasan strategi. CRO dan CFO ini harus bekerja untuk memastikan keputusan keuangan tidak meningkatkan risiko secara tidak perlu dan sebaliknya, serta menyelaraskan strategi mengevaluasi terhadap risiko dan implikasi keuangan dari proyek atau investasi yang besar. Pemantauan dan pelaporan terkoordinasi. Akurasi dalam laporan keuangan. Risiko yang teridentifikasi harus tercermin dalam laporan keuangan yang tepat. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan regulasi yang relevan terkait risiko keuangan. Bekerja sama dalam audit internal untuk memastikan efektivitas kontrol risiko dan keuangan. Pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya Dewan Direksi dan CEO mengevaluasi kinerja dan berkontribusi CRO dalam perusahaan? Dewan Direksi dan CEO dapat mengevaluasi kinerja dan berkontribusi CRO dengan sebagai berikut. Melalui KPI dan metrik kinerja. Perusahaan dapat menetapkan indikator kinerja utama atau KPI yang spesifik dan terukur terkait dengan manajemen risiko. Memantau terhadap pencapaian KPI tersebut secara berkala. Penilaian kualitatif, menilai dampak dari inisiatif manajemen risiko terhadap stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Mengevaluasi kemampuan CRO dalam memimpin tim risiko dan berkolaborasi dengan departemen lain. Feedback dan umpan balik. Mengumpulkan feedback dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan terkait efektivitas CRO itu sendiri. Melakukan diskusi secara langsung dengan CRO untuk memahami tantangan dan prestasi yang telah dicapai. Sekian presentasi dari kami. Silakan Mbak Mila untuk menutup materi dari kelompok 4. Baik, terima kasih Mas Agus dan juga Mbak Dika.
Bapak dan teman-teman semua. Demikian presentasi dari kelompok 10, di mana kami membahas tentang evolusi enterprise risk management yang terjadi pada perusahaan Workers' Compensation Fund atau WCF. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam semua.